Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 1. Perusak acara pernikahan. Di sebuah gereja besar yang terlihat sangat mewah dengan berbagai dekorasi yang mampu memanjakan mata. Barisan tamu undangan yang duduk dengan rapi terlihat sedang menghadap sang empunya acara. Dan pakaian yang mereka kenakan adalah pakaian yang sudah disiapkan jauh-jauh hari khusus untuk menghadiri acara saat ini, yang sudah tentu hasil karya dari perancang terkenal dan harganya sudah pasti selangit. Iya, hari ini adalah pernikahan seorang CEO muda sebuah perusahaan terkenal dengan sang pujaan hati. Warna biru dan putih tampak mendominasi ruangan ini. Sang mempelai pria telah berdiri dengan gagahnya di altar. Kemeja putih dan tuxedo hitam telah membungkus dengan sempurna tubuh atletisnya. Rambutnya yang hitam dan tebal diatur serapi mungkin, memperlihatkan hasil sentuhan tangan hairstylist terkenal di negeri ini. Wajahnya yang tampak bak dewa Yunani mampu memikat hati seluruh wanita, dan bahkan banyak di luar sana yang rela mengantri hanya untuk melihat paras tampannya. Bagaimana tidak? Ia memiliki semua patokan kesempurnaan di wajahnya. Alis yang tebal, hidung yang mancung, rahang yang kokoh, dan bibir tipis yang seksi serta berwarna merah muda. Tak beda jauh dengan sang mempelai pria, mempelai wanita pun tak mau kalah dengan kesempurnaannya. Tubuh tinggi dan ramping, serta kulit seputih susu itu terlihat begitu sempurna, di balik balutan wedding dress yang berwarna putih tulang tersebut. Rambut panjangnya yang digelung memperlihatkan leher jenjang dan putih miliknya, benar-benar pasangan yang sempurna. Kini tibalah saatnya pengucapan sumpah dan janji suci yang akan mengikat keduanya dalam sebuah ikatan yang disebut pernikahan. Sang mempelai pria tampak tersenyum lembut kepada wanita yang sebentar lagi akan menjadi istrinya tersebut. "Kamu cantik sekali, Vel," puji Ardigo sang mempelai pria sambil tersenyum tulus kepada Felicia. "Kamu juga sangat tampan, Dik," balas Felicia, balas tersenyum. "Baiklah, di hadapan Tuhan dan para saksi undangan, upacara pernikahan akan kita mulai," ujar sang pendeta. "Saudara Ardigo Alexander Fabian, di hadapan Tuhan dan para tamu undangan, bersediakah engkau mengambil wanita di sampingmu ini, yaitu saudari Felicia Anastasia Jelin, untuk menjadi pendamping hidupmu? Setia sampai maut memisahkan, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, kaya ataupun miskin, dan suka maupun duka," ujar pendeta membacakan ikrar pernikahan untuk Ardigo dan Felicia. Ardigo tampak menarik nafas sejenak sebelum mengucapkan sumpah pernikahannya. "Saya, Ardigo Alexander Fabian, saya bersedia..." Stop! Suara lantang dari seorang wanita sukses menghentikan sumpah suci yang sedang diucapkan oleh Ardigo. Kini semua pasang mata langsung meratap ke arah wanita yang sedang berdiri di ujung red carpet di ambang pintu gereja. "Hentikan pernikahan ini," ujarnya lagi. Jujur saja saat ini ia sedang menahan kegugupannya karena ratusan pasang mata tengah meratapnya tak suka. Tatapan mereka lebih terlihat seperti mengatakan, "Memangnya kau siapa? Mengganggu saja." Dia berdiri cukup lama di ambang pintu sambil menguatkan mentalnya, terutama ketika matanya bersiropok dengan tatapan tajam sang mempelai pria. Seketika nyalinya menciut dan terbesit sedikit rasa menyesal telah melakukan hal bodoh ini. Namun dia sudah terlanjur memulai semua ini dan dia juga harus menyelesaikan misinya. Dengan degup jantung yang tak karuan, ia pun melangkahkan kakinya menapaki red carpet menuju kedua mempelai di altar. Tatapan kebencian langsung didapatinya dari sang mempelai wanita ketika ia sudah tiba di hadapan kedua mempelai. "Kamu pikir apa yang kamu lakukan, hah?" tanya Ardigo dingin, namun menusuk sehingga mampu membuat wanita asing tersebut terdiam dan kehilangan kata-kata yang hendak disampaikannya. Saya, wanita asing itu sangatlah gugup dan takut saat ini. Ia merutuki dirinya sendiri karena telah melakukan hal bodoh ini.
Ingin rasanya dia tenggelam saja saat ini daripada menatap mata tajam sang mempelai pria. "Beraninya kamu merusak pernikahan saya," bentak Ardigo. Ketakutan terus meliputi perempuan asing tersebut, namun dia mencoba kuat dan bertahan. Ia menghirup napas sebentar lalu berujar, "Sebelumnya saya minta maaf karena telah mengacaukan pernikahan kalian. Jangan bertele-tele brengsek. Katakan apa tujuanmu, hah? Kamu telah merusak acara pernikahan kami dengan aksi bodohmu itu." Ucap tajam Felicia yang jujur saja menyakiti hati Friska, namun ia menyadari inilah konsekuensinya. Wanita mana yang masih berbicara ramah dengan orang yang telah merusak hari bahagianya? Namun Friska tahu betul bukan itu penyebab utama kemarahan Felicia. Ia tahu dengan pasti bahwa yang membuat Felicia sangat marah ialah karena ia telah menghalangi rencana Felicia. Ya, rencana busuk Felicia. Ardigo sedikit terkejut mendengar umpatan tajam yang keluar dari mulut Felicia. Pasalnya Felicia yang selama ini ia kenal adalah sosok wanita anggun dan penuh sopan santun. Namun ia segera menepis pemikirannya dengan menganggap bahwa itu adalah hal yang wajar mengingat apa yang telah dilakukan oleh wanita asing di hadapannya ini. "Saya kesini untuk mengatakan bahwa calon istri Anda ini adalah seorang penipu," ujar Friska tegas. "Brengsek, apa yang kamu katakan, ha? Jangan mengada-ngada." Felicia semakin tersulut emosi. Namun Ardigo hanya diam dan semakin menatap Friska tajam. "Saya tidak mengada-ngada. Saya melihatmu menjumpai seorang pria sebelum upacara ini. Jangan mengelak lagi," ujar Friska tak mau kalah. Ia bahkan terlihat seperti seorang pacar yang ditinggal nikah dan berusaha menggagalkan pernikahan sang pacar. Namun kenyataannya bukanlah begitu. "Apa urusannya denganmu, hah? Kamu pikir kamu siapa berani mengurusi kehidupan saya? Dasar perempuan murahan," ujar Felicia mendekat dan hendak melayangkan tangannya untuk menamparkan Friska. Namun Friska dengan sigap menahan tangannya, hingga tangan Felicia menggantung di udara. "Jangan coba untuk menamparku," desis Friska tajam lalu ia beralih menatap Ardigo yang sudah menatapnya seakan-akan mau memakannya hidup-hidup. "Tuan, saya mohon percayalah. Saya tidak berbohong, perempuan ini ingin menipumu. Dia hanya menginginkan hartamu," ujar Friska berusaha meyakinkan. "Kamu benar wanita tidak tahu malu. Kamu berani menghina calon istriku," ujar Ardigo sarkastis. Saat ini hanya mereka bertiga yang seakan berada di dalam gereja tersebut, pasalnya tidak ada yang berani berbicara termasuk orang tua Ardigo. Sementara itu para tamu undangan sibuk berbisik tidak jelas. "Tapi saya punya buktinya," ujar Friska sambil merogoh tas selempangnya dan mengambil ponselnya. Friska membuka galeri ponselnya dan membuka video yang direkamnya tadi pagi. "Ini, saya merekamnya tadi pagi," ujar Friska sambil menyerahkan ponselnya kepada Ardigo. Dengan kasar pria itu merampas ponsel yang diberikan Friska dan menonton video tersebut. Flashback. Hari yang cerah, matahari memperlihatkan senyumnya. Di hari libur ini Friska berencana menghabiskan waktunya dengan berjalan-jalan. Dengan pergi ke pasar tradisional untuk menyicipi jajanan pasar dan dilanjutkan dengan membaca novel-novel romantis di perpustakaan kota, lalu ditutup dengan memakan es krim strawberry vanila kesukaannya.
Itu semua sudah tergambar di otak cantiknya. Karena Tasya, sahabatnya sedang sibuk dengan tugasnya, terpaksa dia harus menghabiskan hari ini seorang diri. Setelah mengunci pintu apartemennya, dia pun mulai melangkahkan kakinya menapaki jalanan. Ia berencana untuk berjalan saja menuju pasar tradisional mengingat jarak yang tidak terlalu jauh. Di tengah perjalanan dia melihat seorang laki-laki dan seorang perempuan sedang bertengkar di samping mobilnya di pinggir jalan. Sang perempuan terlihat mengenakan pakaian pengantin yang sangat indah. Friska pun sempat mengagumi kecantikan wanita tersebut. "Wah, cantik sekali, mirip Barbie," gumam Friska memuji sambil menghentikan langkahnya. Saat ini posisinya sedang berada di belakang pasangan tersebut. Ia sangat penasaran mengapa mereka bisa bertengkar seperti itu. Awalnya dia tidak berniat ikut campur dalam urusan mereka dan memilih melanjutkan jalannya. Namun dia menghentikan langkahnya ketika mendengar teriakan sang wanita. "Iya, aku akan meninggalkannya, tapi setelah pernikahan ini," ujar wanita tersebut sedikit berteriak. Dari raut wajahnya terlihat sekali wanita itu sedang berusaha membujuk sang pria. "Sayang, aku mohon bersabar sedikit lagi. Aku pasti akan meninggalkannya, tapi setelah aku mendapatkan hartanya," ujar wanita tersebut mencoba meyakinkan sang pria. "Kamu janji?" tanya pria tersebut. "Aku janji. Setelah itu kita akan menikah," ujar wanita tersebut sambil tersenyum. "Kamu memang pintar, Felicia. Baiklah, lakukan tugasmu dan setelah kamu mendapatkan hartanya, kembalilah kepadaku. Jangan harap kamu bisa membohongiku," ujar laki-laki yang bernama Jerry tersebut yang dibalas anggukan oleh Felicia. Lalu setelahnya adegan ciuman mesra mereka yang terlihat oleh Friska. "Dasar pengkhianat," desis Friska tajam lalu memasukkan ponselnya ke dalam tas selempangnya. Ya, Friska merekamnya. Setelah mengikuti mereka sampai ke gereja, Friska hanya berdiri mematung di depan gereja tersebut dan takut untuk masuk ke dalam. Ia sedang ragu saat ini antara harus masuk ke sana atau tidak. Lama dia berdebat dengan pikirannya sendiri hingga terdengar suara pastor yang menandakan upacara akan segera dimulai. Ia menguatkan tekadnya dan menghirup napasnya dalam-dalam lalu mengeluarkannya. "Aku harus melakukannya. Aku tidak bisa membiarkan pengkhianatan ini terjadi," ujarnya meyakinkan dirinya sendiri lalu berlari menuju ambang pintu gereja dan flashback N. Rahang Ardigo tampak mengetat dan buku-buku jarinya tampak memutih menahan amarah kepada Felicia. Jangan ditanya lagi, dia sudah sangat pucat pasi membayangkan kemarahan Ardigo yang sebentar lagi akan meledak. Digo, aku bisa menjelaskannya. Ini tidak seperti yang kamu lihat, kumohon per. Apa yang ingin kamu jelaskan, hah? Kamu mau mengatakan kalau ini salah paham, ini semua sudah jelas, Vel? Kamu dan bajingan ini cuma mau memanfaatkanku. Kalian memang pasangan yang serasi, ujar Ardigo berapi-api. Dia memang mengenal sosok laki tersebut yang merupakan kekasih Felicia dulu. Namun tak lama setelah itu Felicia mengatakan bahwa hubungannya dan Jerry sudah berakhir. Karena itulah Ardigo ingin menjalin hubungan yang serius dengan Felicia. "Digo, dengarkan aku dulu," ujar Felicia mencoba menggapai tangan Ardigo namun langsung ditepisnya.
Dia bahkan tidak lagi mempedulikan bisik-bisik dari para tamu undangannya. Banyaknya kamera yang menyorot pun seakan tidak mampu mengembalikan kesadarannya. Tidak ada yang perlu aku dengar. Pernikahan kita batal, jadi kubur impian busukmu itu, tukas Ardigo tajam. Tidak, aku tidak mau Digo. Kita akan tetap menikah, ujar Felicia tegas. Ardigo tergelak sebentar lalu menatap Felicia dengan seringainya. In your dream, ujarnya sarkastis. Pergi dari sini sekarang juga, ujar Ardigo kasar. Namun sepertinya Felicia tak ingin menuruti ucapan pria itu. Pergi dari sini atau aku akan lebih mempermalukanmu. Pergi dari sini dan dari hidupku, desisan tajam itu keluar dari mulut Ardigo. Aku akan membalasmu, tunjuk Felicia kepada Friska yang terdiam sejak tadi. Lalu Felicia pergi dengan berurai air mata. Tamu undangan yang menghadiri acara pemberkatan pernikahan memang tidak terlalu ramai. Hanya keluarga besar dan orang terdekat keluarga Fabian saja. Di barisan paling depan tampak orang tua Ardigo yang sangat syok dan terkejut, terutama sang ibu. Ia hendak menghampiri mereka sejak tadi namun dilarang oleh suaminya. Jangan Ma, biarkan Digo menyelesaikan masalahnya sendiri, ujar Reno, papa Ardigo. Semuanya menjadi hening sepeninggal Felicia. Bahkan Friska pun tidak tahu harus berbuat apa dan dia lebih memilih untuk segera pergi dari sana. Namun langkahnya terhenti saat sebuah tangan menahan lengannya. Setelah mengacaukan semua ini, kamu mau pergi begitu saja, ucap Ardigo berbisik namun syarat akan ancaman. Dia sengaja memelankan suaranya agar tidak dapat didengar oleh para tamu undangan. Friska yang kebingungan pun lantas berbalik dan menatap Ardigo dengan kening berkerut. Maksudnya, lalu saya harus bagaimana lagi? Tanya Friska polos. Ardigo melepaskan tangannya sebentar dan berdiri tepat di hadapan Friska, membuat gadis tersebut sedikit memundurkan langkahnya ke belakang. Dia semakin mendekat lalu memegang pergelangan tangan Friska kembali dan membawanya menghadap para tamu undangan. Friska sangat terkejut dan melebarkan matanya. Sebelumnya saya minta maaf atas gangguan yang sempat terjadi tadi. Sebenarnya gadis yang di samping saya ini adalah mantan pacar saya. Dan dulu kami sudah merencanakan pernikahan, namun batal karena adanya kesalahpahaman di antara kita berdua. Dan sepertinya dia juga masih mencintai saya dengan berusaha menyadarkan saya bahwa perempuan tadi bukanlah perempuan baik-baik. Dan saya sangat berterima kasih kepadanya yang tetap setia menunggu saya. Ucapan Ardigo tersebut membuat semua orang terkejut, tidak terkecuali Friska, gadis yang dimaksud pria tersebut. Ia bahkan merasakan kakinya seperti tidak lagi menginjak lantai. Ia menatap Ardigo meminta penjelasan, namun sepertinya pria itu enggan memberikan jawaban dan lebih memilih melanjutkan kata-katanya. Pernikahan ini akan tetap berlangsung dengan wanita saya yang sesungguhnya, ujar Ardigo tegas dan kali ini merangkul bahu Friska membuat sandiwaranya terlihat nyata. Apa? Teriak Friska spontan. Apa Bapak bilang, saya harus menikah dengan Bapak? Tidak, saya tidak mau, ujar Friska berapi-api. Saat ini mereka sedang berbicara berdua setelah sebelumnya Ardigo meminta izin kepada para tamu undangannya untuk berbicara berdua dengan wanita yang diakuinya sebagai calon istrinya tersebut.
Friska memutuskan untuk memanggilnya Bapak karena menurutnya itu lebih sopan dan sepertinya Ardigo lebih tua darinya. Saya tidak mau tahu, kamu harus bertanggung jawab atas ini semua, balas Ardigo dingin. Apa? Tanggung jawab? Memangnya apa yang saya lakukan? Tanya Friska yang terdengar konyol di telinga pria itu. Kamu bertanya apa yang kamu lakukan? Saya rasa kamu tidak akan lupa bahwa kamu baru saja merusak pernikahan saya, tegas Ardigo. Hah, tapi bukankah saya melakukan hal yang benar? Saya cuma mau menyelamatkan Bapak dari sebuah pengkhianatan, ujar Friska tidak habis pikir. Tapi saya tidak butuh bantuan kamu itu. Dan asal kamu tahu, bahwa kamu baru saja mempermalukan keluarga dan juga nama baik saya, desis Ardigo tajam. Ia sedang menahan kekesalannya saat ini kepada wanita asing di hadapannya ini. Apa? Lalu bagaimana jika tadi saya tidak datang dan pernikahan ini berlanjut? Dia akan mengkhianati Bapak, ujar Friska menjelaskan. Memangnya kamu siapa sampai harus mengkhawatirkan saya? Lagi pula saya bisa menceraikannya sewaktu. Waktu kalau saya mengetahui dia tidak baik, balas Ardigo enteng. Tapi kamu malah tiba-tiba datang dan merusak semuanya. Kamu tahu tidak kalau di sana itu banyak wartawan dari majalah terkenal, dan di sana juga banyak orang terdekat saya. Mereka bisa saja mengabarkan berita buruk tentang saya yang akan berimbas kepada perusahaan saya. Dan kenapa kamu harus sok menolak? Bukankah ini yang kamu inginkan? Berpura-pura menjadi pahlawan lalu meminta saya untuk menikahimu. Harusnya kamu senang karena sebentar lagi rencanamu itu akan terwujud, ujar Ardigo lagi. Sementara itu Friska hanya terperangah mendengar perkataan pria sombong di hadapannya ini. Jadi kamu harus bertanggung jawab atas semua ini. Saya tidak mau pernikahan ini batal dan membuat saya terlihat seperti pengantin pria yang menyedihkan. Rasanya Friska ingin menamparkan dan mencakar wajah tampan di hadapannya ini. Ia tidak mengira sosok tampan itu memiliki lidah yang tajam dan mampu melukai hati hanya dengan perkataannya. Dan yang lebih membuatnya marah adalah tuduhan yang diberikan Ardigo kepadanya. Dia merasa direndahkan oleh pria itu. Dengar ya Pak, buang semua pikiran buruk Bapak itu. Saya bahkan tidak kenal siapa Bapak. Dan saya tidak mungkin meminta laki-laki seperti Bapak untuk menikahi saya. Lagian siapa juga yang akan sanggup menjadi istri dari laki-laki yang berlidah tajam seperti Bapak, ujar Friska emosi. Oh ya, lalu apa yang kamu harapkan dari saya? Balasan seperti apa yang kamu inginkan? Tanya Ardigo dengan nada mengejek. Saya tidak butuh apapun. Yang saya butuhkan saat ini bisa pergi dari sini secepatnya dan tidak pernah lagi bertemu dengan Bapak, ujar Friska sarkastis. Bersambung.